Dalamnya lautan, derasnya ombak lautan tak mampu menenggelamkan Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang menolongnya? Ada suatu kisah yang sangat masyhur, sangat terkenal, dan pastinya nyata. Ya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau ingin dibakar ketika itu. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dibakar, datanglah ketika itu malaikat Jibril alaihissalam. Mengapa? Menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkata malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim, "Apakah engkau ingin aku bantu?" Kata malaikat Jibril alaihissalam. Lantas ketika itu berkata pula Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Jibril alaihissalam. Kata Nabi Ibrahim, "Tidak, aku hanya butuh Allah subhanahu wa ta'ala." Dan benar, ketika Nabi Ibrahim mengatakan ia hanya butuh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala datangkan langsung bantuannya. Dibayar cash dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa bayarannya? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meminta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ketika Nabi Ibrahim dilontarkan di dalam kubangan api tersebut, seketika Allah subhanahu wa ta'ala merubah zat api tersebut yang tadinya panas, ketika api tersebut menyentuh kulit daripada Nabi Ibrahim alaihissalam berubah menjadi dingin. Maka lihatlah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala sedang berkehendak, maka api yang tadinya panas menjadi dingin. Siapa yang menolongnya? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang menolong Nabi Ibrahim alaihissalam dari terbakarnya beliau oleh bara api ketika itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pula yang menolong Nabi Yunus alaihissalam ketika sedang berada di dalam perut ikan paus. Perut ikan paus tak mampu mencerna Nabi Yunus alaihissalam. Kenapa? Siapa yang menolongnya? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalamnya lautan, derasnya ombak lautan tak mampu menenggelamkan Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang menolongnya? Allah subhanahu wa ta'ala. Tajamnya pisau tak mampu mengiris putus leher Nabi Ismail alaihissalam. Siapakah yang menolongnya? Allah subhanahu wa ta'ala. Ialah Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menolong kita, yang senantiasa membersamai kita. Pertanyaannya adalah satu, sudahkah kita senantiasa bersama Allah subhanahu wa ta'ala? Maka ingatlah kita kepada Allah senantiasa, maka Allah akan ingat kepada kita. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-152, Allah katakan, "Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun." Kata Allah, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat denganmu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah engkau ingkar dariku. Perbanyaklah kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan senang kepada kita. Perbanyaklah kita meminta kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan senang jikalau kita banyak meminta kepadanya. Sedangkan jikalau kita meminta kepada manusia terlalu sering, maka manusia pun akan marah kepada kita, akan tidak senang kepada kita. Kenapa? Karena sejatinya pemberian manusia itu terbatas, sedangkan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala itu tanpa ada batasnya. Maka sadarilah wahai saudaraku, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun itu hanya sebutir garam. Satu butir garam itu sedikit, maknanya apa? Sebesar ataupun sekecil apapun masalahnya, dilibatkan Allah selalu di dalam urusan kita, maka semua akan terlihat indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.